Hamdan wa syukranillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Selamat sore rekan-rekan jamiah sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali bertemu di dalam acara program Ngobras Topik ya. Ngobrol sore tentang aspirasi ya. Hari ini sangat spesial. Di episode ini kita akan bincang-bincang santai secara eksklusif dengan salah satu calon legislatif ya, Pak Haji Dadang Suryana ya. Kemana dong Pak Haji? Alhamdulillah. Tetap semangat walaupun dalam cuaca yang lumayan mendung dan sebagainya. Insyaallah. Mungkin pertama ingin berkenalan dulu Pak Haji tentang sosok Pak Haji itu siapa, lalu dari calon dapil legislatif dapil mana dan sebagainya. Dan karena yang luar biasanya salah satu rekomendasi dari PP Bidang Siasat PPPS. Ya, terima kasih Ustaz. Sebelumnya saya sampaikan dulu, alhamdulillah jazakallahu khairan katsiran telah diundang ke sini. Tentunya harapannya mudah-mudahan dengan bisa hadir di sini bisa memperluas silaturahmi baik dengan tim podcast PD Persis Kabupaten Bandung ataupun dengan masyarakat Persatuan Islam yang ada di Kabupaten Bandung. Saya nama Haji Dadang Suryana, kiprah di perpolitikan tingkat Kabupaten Bandung baru kali ini. Namun sebelumnya kami jadi kepala desa selama 3 periode, mulai tahun 2007, 2013, 2019, 2025. Karena ada program pencalonan legislatif di tingkat Kabupaten Bandung sehingga tidak bisa sampai kepada akhir masa jabatan karena ada persyaratan harus mengundurkan diri dari jabatan kepala desa. Inilah yang saya aturan yang diberlakukan hanya untuk kepala desa saja. Itu kenapa? Sementara bupati tidak usah mundur, bisa cuti kampanye dan yang lain-lain. Menteri juga maju jadi presiden, bisa cuti kampanye. Tapi kenapa kepala desa harus mengundurkan diri? Itulah ya. Jadi kepala desa selama 3 periode dan sekarang ikut kontestasi pemilihan legislatif dari partai PKS. Kebetulan saya mendapatkan nomor urut 3. Nomor 3 dari dapil? Dari dapil 2. Ada Kecamatan Mergasi, Kecamatan Mergahayu, Katapang, dan Dayakolot. Katapang atau Serambi Katapang. Katapang. Mudah-mudahan bisa ngabantos. Bahkan ya itu kan sekalian sedikit berkenalan dengan Pak Haji Dadang Suryana dari dapil 2 ya, di partai PKS ya Pak. Melanjut kepada pertanyaan selanjutnya, kan Pak Haji ini salah satu yang direkomendasikan oleh PP. Betul. PP Persis Bidang Siasat. Bagaimana sih kesan Pak Haji setelah mendapatkan rekom nih di saat ya tidak semua dapat rekom ini gitu? Kesannya seperti apa sih lalu? Apakah ada motivasi tersendiri dalam rekom ini? Ini sukron yang kedua karena setelah lulus dari calon anggota legislatif yang kami mendapatkan juga rekomendasi dari Persatuan Islam. Ini kami sampaikan alhamdulillah dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan Persis baik di tingkat cabang, karena rekomendasi Persis ini tidak top down ya, tapi bottom up. Jadi dari bawah, dari kemungkinan juga dari jamaah
dilanjutkan kepada PC, PC kepada PD, PD kepada pusat. Jadi ini adalah satu rekomendasi yang memang betul-betul berasal dari bawah. Tentunya harapannya mudah-mudahan dari mulai tingkat PC yang memang mengusulkan, dilanjutkan dengan tingkat PD dan PP betul-betul bisa mengawal rekomendasi ini sehingga betul-betul suara persatuan bisa terarah, ya, bisa terarah. Karena terus terang saja dengan mendapatkan rekom dari Persis ini adalah merupakan tenaga tambahan, tenaga ekstra bagi kami, terutama saya, karena mau tidak mau bisa menambah puing-puing suara. Harapannya saya boleh bilang begini, kalau Persis itu boleh bilang untuk di tingkat Kabupaten Bandung itu kecil, tapi biasanya harapannya seperti biasanya suara Persis itu bulat, dalam artian kalau sudah satu suara, bagaimana komandonya satu suara, komando A, terus ke bawahnya pun A. Itulah harapannya seperti itu, sehingga dengan adanya rekom ini betul-betul kami ingin memanfaatkan untuk menambah puing-puing suara untuk mendapatkan suara terbanyak sehingga bisa duduk di kursi anggota DPRD Kabupaten Bandung yang tentunya insya Allah mudah-mudahan manakala kami ditakdirkan duduk di sana betul-betul bisa bermanfaat buat semua pihak. Luar biasa. Lalu tadi disebutkan ini baru pertama ya kiprah Pak Haji betul untuk mencalonkan ya. Di sebelumnya belum pernah untuk betul. Jadi apa yang paling memotivasi si Pak Haji melatar belakangi untuk maju nih, memberanikan diri untuk maju di pileg ini seperti itu? Ya, itu berasal dari pengalaman kami ada di pemerintahan desa selama 16 tahun. Kami pemerintah desa 16 tahun, ditambah lagi sebelum menduduki kepala desa itu di PPD itu 2 periode menjadi ketua BPD, 2 periode di Desa Raharjo, jadi kepala desa 3 periode. Ini memang ada hal-hal yang memang perlu ada perbaikan, terutama kaitan dengan regulasi di pemerintahan Kabupaten Bandung yang berkaitan dengan kepentingan yang sangat mendasar. Tentunya yang ada kaitannya dengan pendidikan, ada kaitannya dengan kesehatan. Nah itu banyak hal-hal yang memang perlu ditingkatkan. Dalam artian masa sekarang bukan tidak baik. Dari periode demi periode itu memang ada perbaikan, tapi masih tetap kalau di tingkat pelaksanaan regulasi itu harus betul-betul dilaksanakan sesuai dengan aturan yang sudah ada. Nah ini sekarang memang banyak aturan-aturan yang sudah dibentuk, tapi pelaksanaannya memang belum sampai ke tingkat grassroots. Contoh ada kesulitan di pendidikan. Banyak keluhan dari masyarakat yang ada kaitannya dengan manakala datang tahun baru sekolah, itu masuk sekolah agak kesulitan, dimana diberlakukannya sistem zonasi, itu kan itu terus terang saja. Jadi bahkan dilihat di lapangan itu terlalu banyak hal-hal yang memang harus diperbaiki. Dengan adanya sistem zonasi banyak dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang tidak bertanggung jawab agar masuk ke zonasi, ya untuk masuk sekolah sehingga diakalin. Ada perpindahan penduduk yang mendadak dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu kaitan dengan kesehatan juga banyak hal yang memang harus diperbaiki. Kita tidak bicara dengan orang yang mampu, tapi kita bicara dengan orang yang memang kurang kemampuannya. Susahnya mendapatkan BPJS, mana kalau sudah mendapatkan BPJS susah juga direalisasinya, memang agak masyarakat itu mendapatkan kesulitan. Nah itu jadi itu ada perlu adanya perbaikan, sehingga harapannya tentunya punya harapan besar, mudah-mudahan manakala kita masuk di sana sesuai dengan
tugas dan fungsi dewan itu ada kaitannya dengan regulasi. Kita bisa betul-betul membuat regulasi bersama-sama pemerintahan daerah yang memang betul-betul bisa direalisasikan di tingkat bawah, baik dari penganggarannya ataupun pengawasannya. Memang ini perlu ada peningkatan, sehingga visi misi pemerintahan daerah itu betul-betul bisa diawasi oleh legislatif yang memang berada di sana. Terkait dengan tadi reputasi Pak Haji di desa ya, di delegasi ya, di itu sejauh mana sih Pak Haji dapat mewarnai tentang kebijakan khususnya untuk internal Jamiah Persis, sehingga ini akan juga bisa diimplementasikan ketika kita nanti ketika Pak Haji maju sebagai anggota dewan gitu. Sejauh mana pewarnaannya, pengaruhnya, lalu apakah ini bisa kita berandai-andai dulu ya Pak Haji pada tingkat yang lebih luas nih. Lalu apakah terhadap kontribusi feedback terhadap Jamiah Persis itu Pak Haji ingin concern di sektor apa seperti itu? Karena memang Persis ini adalah bergerak di bidang dakwah dan pendidikan, dan sekarang sebetulnya sudah nampak ekonomi Persis juga sudah nampak sebetulnya adanya las ya, di mana-mana di tiap-tiap cabang. Alhamdulillah kelihatan sangat maju sekali. Karena terus terang saja, kalau bagi saya yang bisa merasakan kaitan dengan organisasi kemasyarakatan, kalau boleh saya mengatakan Persis adalah satu organisasi kemasyarakatan yang memang kinerjanya bisa dikatakan sangat baik. Mana sangat baik? Program-program yang ada di Persatuan Islam itu, baik daripada Persisnya, Persistrinya, pemuda-pemudi gitu ya. Ini memang berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga gitu ya. Kalau di Persis itu namanya apa? Konsolidasi dan konsolidasi Persis itu memang berjalan sesuai dengan yang tercantum di sana. Ada kaderisasi itu betul berjalan. Jadi memandang saya di ormas-ormas yang lain memang itu kurang nampak berjalan gitu ya, kurang nampak berjalan ya. Nah itu harapannya mudah-mudahan dengan kami bisa duduk di legislatif, sumbangsi kami baik pemikiran ataupun hal-hal yang lainnya, insya Allah harapannya bisa membantu program-program yang memang dilaksanakan di Persatuan Islam, baik itu program dakwahnya, program pendidikannya, ataupun program ekonominya. Tadi di episode pertama berbincang dengan Pak Budi ya, beliau juga concern di bidang pendidikan, dan beliau di Kertasari ya, ujung selatan. Dia sangat melihat Pak Budi itu ya ini seperti termarginalkan di daerah Kertasari, namanya istilah Sundawa, leuweung atau kumaha. Ya. Sementara Margasi yang cukup sudah mulai kota dan sebagainya lah ya, mendekati kota. Lalu dia juga Pak Budi ingin ya berkontribusi mengubah bahkan ketika dengan kekuatan itu, terutama dalam pendidikan. Tadi disebutkan oleh Pak Haji, Persis juga sangat concern di bidang pendidikan dan dakwah. Kalau Pak Budi lebih cenderung kepada ini jalur-jalur terhadap hak untuk berpendidikan ini yang tidak ada nih. Nah seperti itu, yang miskin, yang tidak ini, maka jalur beasiswa ini sangat tersendat dan sebagainya. Itu juga mungkin dirasakan oleh di luar Kertasari, mungkinnya di Kabupaten Bandung dan sebagainya. Hak untuk pendidikan itu bisa dibilang tidak merata dan sebagainya. Jalur beasiswa kadang-kadang suka ada semacam kualifikasi yang kalau itu tidak mendekati kepada kekuasaan itu kadang tidak diberikan dan sebagainya. Lalu bagaimana Pak Haji ketika memandang fenomena ini, khususnya dalam bidang pendidikan dan dakwah tadi, ketika nanti ini menjadi anggota legislatif seperti itu? Ya ini jadi kalau menurut saya harus ada porsi yang seimbang, harus ada porsi yang seimbang
pendidikan yang dikelola oleh Departemen Agama dan pendidikan yang dikelola oleh Dinas Pendidikan itu memang harus ada keseimbangan. Kalau sekarang, kalau menurut Pak Haji, ada ketidakseimbangan yang sangat jauh jaraknya gitu ya. Contoh program yang tadi disampaikan, beasiswa, program pembangunan sekolah, program kaitan dengan kebutuhan pendidikan yang ada di dinas dengan yang ada yang dikelola oleh Departemen Agama itu kan sangat jauh. Sementara kan ormas seperti Persi itu dikelolanya oleh pendidikan agama, tidak oleh dinas pendidikan. Nah ini padahal kalau menurut saya pribadi justru yang ini harus minimal lah ada porsi yang seimbang, baik dalam penganggaran ataupun lain sebagainya. Karena betapa pentingnya dengan situasi kondisi yang saat ini terjadi, betapa pentingnya pendidikan agama itu ditanamkan kepada anak-anak kita. Jadi tidak hanya pendidikan yang normatif, yang formal. Pendidikan agama lebih penting karena menjurus kepada akhlak. Kenapa sekarang banyak pejabat yang masuk Boeing? Nah itu karena pendidikan agama yang kurang. Kalau menurut Pak Haji, kalau memang diberikan pondasi nilai-nilai agama minimal, ada rasa takut, ada rasa dimanapun berada diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya manapun melaksanakan sesuatu, mereka merasakan, tidak mencari 1001 cara agar tidak diketahui oleh manusia, karena ada yang mengawasi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itulah ya pentingnya pendidikan agama ditanamkan. Nah untuk itu kan memang tidak bisa munafik, kita juga perlu anggaran, perlu prasarana yang menunjang untuk itu. Nah, sementara kalau sekarang kan pendidikan agama, guru-gurunya juga kebanyakan mereka honor. Saya diversi saja, diversi saja. Guru-guru asatid yang mengajar persatuan Islam yang notabene organisasinya berjalan dengan baik, kalau tidak didasari dengan keikhlasan, tidak didasari dengan akhlak yang mulia, mana mungkin mau mengajar. Tapi meskipun boleh dibilang tidak manusiawi, maaf lah ya, boleh dibilang tidak manusiawi, gaji kalau 250.000 sebulan misalkan, itu sama dengan gaji RT yang bekerjanya keras tapi gajinya honornya 250.000. Nah itu kalau menurut Haji tidak manusiawi, apalagi dengan para asatid yang betul-betul mendedikasikan ilmu pengetahuannya, mewariskan ilmu pengetahuannya kepada anak-anak kita. Nah itu ya yang memang pemerintah harus betul-betul memberikan perhatian yang sedikit berbeda. Kalau menurut Pak Haji, justru ini yang harus disupport karena memang kalau di pendidikan agama yang memang berada di bawah Departemen Agama, kurikulumnya pun kan lebih tinggi kalau menurut Pak Haji. Jam pelajaran pun lebih lama, mata pelajaran pun lebih banyak. Lihat aja di raportnya kan, mata pelajaran pendidikan agama itu sampai berapa puluh. Tapi untuk yang umum kayak di SD, di SMP, SMA kan terbatas. Nah itu, jadi otomatis tenaga pendidik dan tenaga pengajar pun kan lebih banyak di pendidikan agama. Sementara perhatian dari pemerintah, kalau menurut Pak Haji sampai saat ini memang kurang proporsional kalau dibandingkan dengan pendidikan yang normatif. Nah itu salah satu ya problem ya di sekian banyak problem. Karena keterbatasan waktu, Pak Haji tidak bisa kita membahas secara semua sektor. Yang minimal lihat yang paling fundamental dari khususnya di basis dari bidang pendidikan dan keagamaan, dakwah ya terutama pendidikan agama. Ya terakhir Pak Haji, closing statement dari Pak Haji, harapan dan sebagainya ketika terpilih misalnya ditakdirkan oleh Allah untuk diberikan amanah tersebut untuk Kabupaten Bandung dan khususnya untuk Jamiah Persis Kabupaten Bandung itu seperti apa?
Ya terima kasih Ustadz. Sebagai kata penutup, saya ingin menyampaikan ajakan kepada semua pihak, terutama para calon legislatif di tingkat Kabupaten Bandung. Mari kita camkan bahwa program ini, pencalonan ini dengan niat yang baik, dan mari kita laksanakan, mari kita lakukan dengan cara-cara yang baik dan orang-orang yang baik yang menurut Pak Haji lebih diutamakan baik menurut agama yang kita yakini kebenarannya dan mustahil salahnya. Nah, itu cara yang baik menurut agama itu bagaimana? Orang-orang yang baik yang melaksanakan cara itu menurut agama itu orang yang mana? Nah itu harapannya kalau kita niatnya baik, dilaksanakan dengan cara yang baik dan dilakukan oleh orang-orang yang baik, harapannya hasilnya yang kita raih betul-betul adalah hasil yang baik yang bisa dirasakan manfaatnya oleh segenap masyarakat yang ada di Kabupaten Bandung. Sekali lagi jazakallahu khairan Pak Haji atas kesempatan waktunya untuk berbincang-bincang. Sama-sama. Sekali lagi itulah sedikit perbincangan kita dengan Pak Haji Dadang Suryana, ya, salah satu calon anggota legislatif di Akmal 3 tadi ya. Ya. Semoga diberikan kelancaran lah sampai waktunya. Gitu. Amin. Semoga diberikan kesehatan. Amin. Ketemu lagi rekan-rekan jamiah di program Ngobras Topik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.